Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Syafara dengan nomor induk mahasiswa 12040323237, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi Broadcasting, kelas 4M. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 1 tentang ruang lingkup dan konseptualisasi sosiologi komunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial, manusia itu pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan fungsi-fungsi sosial satu dengan yang lainnya. Pandangan sosiologi terhadap penyelarasan fungsi-fungsi sosial dan kebutuhan manusia adalah interaksi sosial. Ruang lingkup sosiologi komunikasi ada yang pertama, yaitu sosiologi, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam-macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan dengan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Contohnya gejala geografis atau biologis dan sebagainya. Yang ketiga, itu ciri-ciri umum jenis gejala-gejala sosial. Kemudian yang kedua yaitu community. Nah, community ini sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama yang cukup lama, dalam jangka waktu cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu communication. Nah, communication ini social interaction melalui pesan-pesan dan teknologi telematika ini terkait mengenai telekomunikasi, media, dan informatika. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2 yaitu sosiologi, pembentukan kepribadian dan sistem sosial. Sosialisasi adalah suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebutuhan masyarakat. Melalui sosialisasi ini, para generasi masyarakat dapat belajar tentang bagaimana mereka harus bertingkah laku dalam kondisi sosial tertentu, apalagi ketika berhubungan dengan orang lain. Media yang digunakan untuk membentuk kepribadian itu ada keluarga, kelompok bermain, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan media massa. Selanjutnya yang soal nomor 3 yaitu mengenai proses sosial, interaksi sosial, dan tindakan sosial. Komunikasi dapat dipandang sebagai sistem dalam suatu masyarakat maupun sebagai proses sosial. Dalam komunikasi, manusia saling mempengaruhi timbal balik sehingga terbentuklah pengalaman ataupun pengetahuan tentang pengalaman masing-masing yang sama. Komunikasi menjadi dasar daripada kehidupan sosial ataupun proses sosial tersebut. Kesadaran dalam berkomunikasi di antara warga-warga suatu masyarakat menyebabkan suatu masyarakat dapat dipertahankan sebagai suatu kesatuan, karena dalam setiap masyarakat itu terbentuk yang dinamakan suatu sistem komunikasi. Sistem ini terdiri dari lambang-lambang yang diberi arti dan karena mempunyai arti khusus oleh setiap masyarakat. Bentuk umum proses-proses sosial adalah interaksi sosial, dan karena bentuk-bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Maka interaksi sosial yang dapat
dinamakan proses sosial itu sendiri. Interaksi sosial adalah kunci semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial ini pasti nggak mungkin ada kehidupan antara sesama kita. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang, perorangan, antara kelompok-kelompok maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi dan mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Peristiwa interaksi sosial memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama pelaku interaksi sosial lebih dari satu orang, yang kedua adanya komunikasi sosial di antara pelaku, yang ketiga adanya tujuan yang mungkin sama atau tidak sama antara pelaku, yang keempat adanya dimensi waktu. Tindakan sosial ini merupakan suatu konsep dan peristiwa. Sebagai konsep, tindakan atau aksi ini memiliki arti perbuatan atau sesuatu yang dilakukan. Secara sosiologi, tindakan artinya seluruh perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar atau tidak disadari, sengaja ataupun tidak disengaja, yang mempunyai makna subjektif bagi pelakunya. 4 bentuk tindakan sosial yang biasa kita kenal dalam masyarakat yaitu prasangka, sikap sosial, pendapat umum, dan propaganda. Selanjutnya yang soal yang keempat yaitu persepsi dan proses komunikasi dalam masyarakat. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk indrawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita sebuah gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Persepsi adalah sebuah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi bisa dikatakan sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran adalah inti persepsi yang identik seperti decoding dalam proses komunikasi. Proses komunikasi ini dapat dilakukan secara primer dan sekunder. Nah, keduanya ini merupakan media komunikasi. Proses komunikasi secara primer biasanya terjadi dalam komunikasi langsung. Sebaliknya kalau sekunder terjadi dalam komunikasi massa, di mana menggunakan media massa. Dalam proses komunikasi massa terdapat beberapa media yang paling sering digunakan, yaitu TV, radio, surat kabar, film, dan majalah. Khalayak biasanya yang ingin dituju itu jumlahnya beragam atau banyak. Biasanya itu sulit diidentifikasi karena umpan balik yang terjadi dalam komunikasi massa bersifat tertunda atau tidak segera seperti pada komunikasi tatap muka. Komunikasi massa merupakan salah satu bentuk aktivitas sosial dalam masyarakat. Karena itu, komunikasi massa memiliki beberapa fungsi yang antara lain fungsi informasi, hiburan, persuasi, transmisi budaya,
transmisi budaya, mendorong kohesi sosial, melakukan pengawasan, korelasi, dan melawan kekuasaan serta kekuatan yang represif. Fungsi-fungsi dari komunikasi massa erat sekali kaitannya dengan kehadiran media dalam menjalankan peran sebagai institusi pencerahan bagi masyarakat. Peran media sebagai media informasi dan peran media sebagai alat hiburan. Selanjutnya soal yang terakhir, soalnya yaitu peranata sosial dalam masyarakat. Nah, peranata sosial memberikan makna kepada kita, bentuknya yang abstrak yang tidak dapat dilihat, tapi dia mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tingkah laku kita, khususnya tindakan-tindakan yang harus dilakukan berdasarkan pada aktivitas yang mengikatnya. Nah, peranata sosial yang ada di masyarakat itu pada prinsipnya adalah mengacau pada kebudayaan yang dipedomaninya, sehingga ketika terjadi suatu perubahan pada tingkah laku nyata yang terlihat, maka biasanya aturan dalam peranata sosial itu dapat menetralisirnya. Akan tetapi terkadang perubahan dapat juga terjadi ketika muncul hubungan antara budaya yang berbeda. Di dalam peranata sosial kita bisa atau kita dapat menganalisa adanya masalah-masalah sosial dengan cara menganalisa model sosialnya yang ada pada masyarakat, dan model sosial ini pada dasarnya terletak pada masing-masing peranata sosial yang berlaku di masyarakat. Kadang-kadang kita sering diganggu atau dikacau antara istilah peranata sosial dengan lembaga sosial. Tapi sebenarnya pada dasarnya itu kalau kita mengarah pada lembaga, artinya suatu bentuk peranata sosial yang bersifat resmi dan mempunyai struktur yang jelas serta tertulis. Akhirnya sebuah masyarakat akan mempunyai banyak sekali peranata sosial yang menjelaskan makna dari norma, nilai, pengetahuan, serta aturan yang ada dalam kebudayaan masyarakat yang ada. Karena peranata sosial ini merupakan sebuah perangkat pedoman dalam aktivitas khusus manusia sebagai anggota masyarakat. Sekian jawaban ujian tengah semester dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.